Halo guys, berjumpa lagi di channel Karel Renata. Dan perkenalkan, nama saya adalah Karel dari kelas 8A nomor 14 di sekolah SMPK kelas 1 Yusuf 1 WN Sutomo. Dan saya sebagai siswa akan menjelaskan komunikasi data pada ponsel. Komunikasi data pada ponsel itu terdapat pada materi informatika kelas 8 dari mata pelajaran informatika. Nah, komunikasi pada ponsel. Nah, perkenalkan dulu ya. Nah, ini karya 8A nomor 14. Jadi saya akan memberikan sebuah edukasi dan pembelajaran tentang komunikasi data dan ponsel. Ya, silahkan diamati dan dicatat materi-materi yang penting untuk kalian pelajari. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tentang komunikasi data. Nah, komunikasi data itu adalah suatu proses yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data antara dua atau lebih perangkat elektronik. Nah, ketika kita menggunakan ponsel, terjadi berbagai jenis komunikasi data yang berbeda. Misalnya, ketika mengirim pesan atau SMS, ada mekanisme di mana pesan tersebut dikodekan dan dikirim melalui jaringan seluler ke ponsel penerima. Panggilan suara juga melibatkan komunikasi data, di mana suara kita dikodekan menjadi sinyal digital dan dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi ke ponsel penerima. Ketika menggunakan koneksi internet di ponsel, data dikirimkan dalam bentuk paket-paket ke server. Nah, di mana server tersebut kemudian memproses permintaan kita dan mengirim kembali data yang diminta. Bahkan saat mentransfer dokumen, terjadi komunikasi data di mana file tersebut dikodekan menjadi bit-bit digital dan dipindahkan melalui berbagai jalur komunikasi seperti jaringan seluler, wifi, atau bluetooth hingga tiba di perangkat penerima. Dengan demikian, komunikasi data menjadi landasan utama dalam berbagai interaksi dan transaksi yang kita lakukan melalui ponsel. Short message system ya, SMS ya. Nah, oke, jadi untuk dapat digunakan sebagai alat komunikasi, ponsel itu memerlukan suatu elemen jaringan seluler yang berperan penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari ponsel, yaitu BTS. BTS bukan BTS Korea ya. BTS yang dimaksud itu adalah BTS Base Transceiver Station, bukan BTS Korea. Jadi BTS ini adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan komputer. Nah, jadi gambarnya BTS itu seperti ini ya. Pasti kalian pernah lihat dong menara yang bentuknya kayak ada seperti apa ya, seperti obat gitu ya. Di atasnya itu seperti obat. Menara tinggi itu biasanya ada di desa, ada di perkampungan, bahkan di kota-kota pun ya ada. Itu fungsinya untuk menyalurkan jaringan ya, komunikasi data itu ya, agar kita terhubung pada internet. Nah, ponsel menggunakan BTS. Ponsel akan dilayani oleh BTS yang ada di sekitarnya, terutama yang paling dekat jaraknya. Pelayanan ini akan berpindah secara otomatis ketika ponsel sedang bergerak dari wilayah layanan BTS yang satu ke wilayah layanan BTS yang lain. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris ponsel itu disebut mobile phone, bukan HP ya. Kalau HP di luar negeri ya nggak tahu apa itu maksudnya, apa sih. Kalau mobile phone ya tahu ya, iPhone, phone, Samsung phone.
bukan HP ya. Oke. Ya, kalian amati gambar di atas. Ada berapa bar sinyal yang muncul di ruang terbuka? Yang gambar di kiri ada 2 bar sinyal. Yang ada di kanan ada 4 bar sinyal. Jadi bar ini fungsinya apa sih? Ini maksudnya apa sih bar ini? Pasti kalian belum tahu ya bar-bar kayak gini ya. Kalau yang bar yang 2 ini, barnya cuma 2, itu berarti jangkauan BTS-nya, jangkauan base-nya itu ya itu jauh, sehingga jaringannya itu kurang lancar. Jadi jaringannya itu jauh, jaraknya itu jauh, sehingga internet Anda menjadi lemot karena jaringannya jauh dari jarak BTS-nya. Sedangkan yang gambar kanan itu ada 4 bar atau 4 bar sampai 5 bar, itu udah sangat dekat sama BTS, dan itu termasuk membantu penjelasannya tuh kayak internet Anda itu lebih kencang, lebih cepat, dan lebih banter lah daripada barnya cuma 2 ini. Jadi seperti itu ya pemahaman tentang bar yang di HP. Yang di pojok kanan atas ini apa sih? Sebelahnya baterai. Mungkin ini udah tahu ya baterai ini fungsinya apa, tapi kalau ini kalian mungkin belum tahu fungsinya apa ini dan artinya apa. Dan bar ini ya juga sangat berpengaruh ketika Anda menggunakan internet, atau kalian lagi telepon nih, lagi WA ini, ternyata ngelek. Kenapa itu ngelek? Kalian coba cek sinyalnya, jangan cek internetnya dulu. Yang pengaruh ngeleknya itu bukan internet yang kalian pakai, tapi jaringannya itu kadang putus-putus. Nah, barnya ini juga menunjukkan indikator bahwa itu lancar apa enggak, bisa jauh bisa dekat. Nah, di selanjutnya kok tiba-tiba ke soal pertanyaan. Biasanya materinya gampang guys ya, materinya cuma itu aja, karena yang saya bahas tuh nggak terlalu sulit, ini gampang ya, karena saya ingin kita belajar informatika itu kita belajar dari hal yang sederhana seperti HP, jaringan komputer, jaringan internet, Microsoft Excel. Nah, itu kita belajar dari hal-hal yang simple. Baru setelah materi selanjutnya kita baru bahas yang tentang hitung-hitungannya, cara komputer bekerja, cara otak komputer itu bekerja, kenapa kok komputer bekerja. Nah, itu di materi selanjutnya. Dan kali ini ya saya bahas yang simple-simple dulu. Nah, jadi yang kalian perlukan itu adalah alat tulis, bisa pensil, bisa bolpen, bisa spidol, dan kertas kosong. Kertas apa aja boleh, yang kosong ya, yang gak dipakai. Nah, contoh soalnya, kita langsung ke contoh soal. Jadi yang kotak ini adalah BTS atau apa tadi namanya, base transceiver station ya namanya, saya lupa. Base transceiver station, BTS. Misalnya ini adalah BTS ya, kotaknya, dan lingkaran itu adalah HP atau ponsel. Jadi bentar, kita zoom dulu. Jadi ada HP A dan HP B. Nah, pertanyaannya, bandingkan kedua HP tersebut berdasarkan jarak sinyal internet dari BTS ke HP yang terjauh dan yang terdekat. Nah, jawabannya adalah kita bandingkan A dan B. Apa yang paling terjauh dan apa yang HP mana yang paling terdekat. Jarak lingkaran A, HP ya kita sebut aja lingkaran. Jarak lingkaran A ke BTS itu sangat dekat, dan sehingga membuat jaringannya lebih kuat. Sedangkan jaringan lingkaran B ke BTS sangat jauh, maka jaringan internet yang didapatkan oleh lingkaran B lebih lambat karena sangat jauh
Sedangkan lingkaran A, jaringan internet yang didapatkan lebih cepat. Itu perbedaannya ya. Jadi lokasinya itu berpengaruh. Dimanapun kalian menggunakan internet, menggunakan data untuk telepon, untuk WA, itu jangkauan jaringan internet itu sangat pengaruh. Kita langsung ke soal sesi pertanyaan. Kotak itu adalah BTS dan lingkaran adalah HP. Oke, kita lihat ya. Pertanyaan: bandingkan kedua HP tersebut berdasarkan jarak sinyal internet dari BTS ke HP yang terjauh dan yang terdekat. Sama ya, tapi ini soalnya berbeda gambarnya. Dia ada satu kotak A, B, C, D, E, F. Jadi ada 6. Ya, ada 6 lingkaran, 6 HP. Sedangkan ini kok ada 2 ya? Ada 2 BTS, ada A, B, C, D, A, B. Oh, ini lupa saya kasih 2. Anggap saja ini C2, ini A2. Oh enggak, ini memang saya atur A, B, C 1 ya. Oke, jadi ada 6 juga ya, ada 6 juga. Oke, silakan dijawab dulu ya guys, saya akan bahas nanti. Sip, di pause saja nggak apa-apa, di pause saja. Oh ya, kita langsung bahas soal pertama. Jadi ada satu kotak, ada 6 lingkaran. Kita pertama akan membandingkan A, B, C, D, E, F. Jadi lingkaran A ini lebih dekat daripada lingkaran F. Lingkaran F lebih jauh daripada lingkaran A. Maka lingkaran A itu lebih kuat jaringannya, lebih lancar dan gak ngelek-ngelek. Yang paling ngelek tuh cuman ini, palingan sampai 1000 ms ya, ngelek banget. Kalau ini masih normal ya, ini normal, gak terlalu ngelek, gak terlalu kenceng, gak terlalu ngelek, lumayan kenceng. Ini sangat kencang karena sangat dekat, dan itu fungsi. Dan itu jawabannya ya guys ya. Jadi perbedaannya lingkaran, kesimpulannya adalah lingkaran A itu lebih dekat dengan BTS dan jangkauannya lebih cepat, jaringannya lebih cepat, dan sehingga nelpon atau nge-WA itu responnya cepat, respon untuk kirimannya itu lebih cepat daripada CDBEF, karena ini lebih cepat ya. Ini yang kedua. Nah ini kalau ada 2 kayak gini, pasti jaringannya yang diambil jangkauannya itu pasti lebih cepat. Jadi kita ke A ya. A ini lebih jauh, yang ditangkap ini cuman ini ya, berarti gak bisa dong, lebih lambat ya, karena kalau lingkaran A itu lebih lambat daripada A2 ini misalnya. Nah A2 ini jangkauannya ada 2 BTS dan ya HP, dan kalian ini HP-nya ini lingkarannya itu berada di antara 2 BTS. Maka A2 itu lingkaran atau HP yang jangkauannya lebih cepat, sehingga yang buat itu ya seperti itu, lebih cepat. Ini ya juga sama, lebih cepat. Iki ya lebih cepat karena cuman deket banget ya. Tapi kalau menurut saya, tapi kalau aslinya lebih cepat ini, karena yang diambil 2, karena hanya 1. Oh ini ada 2 ya, oh iya sih lupa, garisnya ada 2. Tapi lebih cepat ini, gak seimbang ya. Tapi tetap ya guys ya, walaupun kayak gini itu masih normal ya guys, nggak terlalu naik, nggak terlalu kenceng, ini masih normal. Ini sama, ini normal, ini kenceng banget, ini kenceng banget. Dan itu perbedaannya. Jadi kesimpulannya, sejauh apapun BTS, jaringan itu tetap berpengaruh pada ponsel Anda, internet Anda pakai seharian, Anda pakai buat keliling-keliling kota ya, dimanapun kalian berada, itu pasti akan berpengaruh. Jadi, dan begitu penjelasan materi saya. Sampai jumpa, dan mohon maaf jika ada kesalahan berbicara atau mungkin saya agak gugup ya. Ya nggak apa-apa ya guys ya. Dan terima kasih terima kasih semuanya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Goodbye guys, goodbye.